Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abu Rais akan mempresentasikan guys mata kuliah komputer dan masyarakat, yaitu rangkuman materi pertemuan satu sama komputer. Entah itu komputer dan masyarakat. Komputer dan masyarakat dapat didefinisikan sebagai hubungan antara pengguna atau masyarakat dengan suatu alat berbentuk komputer guna mencapai tujuan dan selanjutnya akan meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga serta mempermudah dalam melakukan suatu pekerjaan dengan tidak lagi menggunakan cara tradisional atau manual, tapi menggunakan alat yang memiliki kecerdasan tingkat tinggi seperti komputer. Pengaruh komputer terhadap masyarakat. Pengaruh komputer terhadap masyarakat sangat mendalam dan beragam, menyentuh setiap aspek kehidupan modern. Komputer telah mengubah cara kita berkomunikasi, belajar, bekerja, dan menghibur diri, menawarkan peluang untuk pertumbuhan dan inovasi, namun tantangan yang ditimbulkan oleh penggunanya sangat yang meluas seperti dampak lingkungan, dilema etika, dan kesenjangan digital memerlukan pertimbangan yang cermat dan solusi proaktif. Risiko pada sistem komputer. Risiko pada sistem berbasis komputer memiliki ancaman keamanan seperti malware, peretasan, dan phishing. Risiko teknis seperti kegagalan perangkat keras atau perangkat lunak ketinggalan zaman, serta risiko operasional seperti kesalahan manusia dan kekurangan sumber daya manusia yang kompeten. Implementasi teknologi informasi di masyarakat. Implementasi teknologi informasi atau TI telah meresap ke dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, mulai dari komunikasi, bisnis, pendidikan, hingga hiburan. Dampaknya sangat signifikan, membawa pengaruhan positif dan negatif yang mempengaruhi cara kita berinteraksi dan menjalani hidup sehari-hari. Masyarakat digital. Masyarakat sekarang ini disebut masyarakat digital karena teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Sisi seperti ketergantungan pada internet, komunikasi daring, dan pola ekonomi baru menandai era ini. Namun, tantangan seperti kesenjangan digital, keamanan data, dan literasi informasi juga harus diatasi. Dengan strategi yang tepat, masyarakat digital dapat menjadi kekuatan utama dalam membangun bangsa yang lebih maju, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan global. Ergonomi. Ekonomi yaitu menyesuaikan pekerjaan atau produk agar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan manusia. Teknologi maju telah merevisi cara hidup manusia dengan meningkatkan efisiensi dan menciptakan inovasi. Namun penggunaan dan perkembangannya juga memerlukan pengawasan ketat. Kritik yang muncul menyoroti perlunya keseimbangan antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan seperti privasi, kesetaraan, dan etika. Dengan demikian, teknologi dapat menjadi alat yang memberdayakan manusia, bukan yang melemahkan atau mendominasi. Peluang karir di bidang teknologi informasi. Peluang karir di bidang teknologi informasi sangat menjanjikan karena di era digital semua aspek kehidupan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, mulai dari pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, dan hiburan. Tentunya dengan peluang yang sangat terbuka ini, karir di bidang teknologi informasi juga memiliki tantangan yang tidak mudah seperti perubahan teknologi yang cepat, dan terus-menerus, keamanan informasi, kesenjangan keterampilan, dan makanan kinerja dan etika. E-bisnis dan e-commerce. E-bisnis adalah segala aktivitas bisnis via media internet sebagai medium komunikasi dan transaksi. Dapat dikatakan bahwa e-bisnis ini memiliki unsur yang serupa dengan bisnis yang lain, hanya saja semua aktivitasnya dikerjakan dengan basis internet. E-commerce adalah wadah yang digunakan oleh penjual maupun pembeli dapat bertransaksi online secara daring tanpa harus bertemu muka. Contoh kasus dari materi sebelum yaitu di Broadband Operation Dieng. Digital langsung dari yang tadinya logsit kertas dengan alat kerja kita pakai alat tulis kertas dan ballpoint. Ada masalahnya itu adalah masalah penyimpanan kertas yang semakin tahun semakin menumpuk. Oleh karena itu muncullah digital logsit dengan menggunakan logsit digital yang buat oleh pihak ketiga. Nah, di Loxygen ini kita sudah menggunakan PC. Nah, di sini operator PowerPoint sudah menerapkan
menerapkan konsep komputer dan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya kalau bisa terjadi masih ada sedikit kendala yaitu masalah akses data yang sulit diakses oleh operator sendiri dan perusahaan sehingga muncullah inovasi beralih ke AppSheet yang milik Google. Nah, ini adalah inovasi dari staf operator Google sendiri. Nah, untuk AppSheet ini sudah lebih maju karena lebih mudah diakses, bisa diakses dari PC dan mobile phone milik setiap operator. Akan tetapi untuk data yang tersimpan karena menggunakan spreadsheet dan saat itu juga perusahaan sedang ramai menggunakan spreadsheet. Setelah beberapa tahun berjalan, akhirnya perusahaan beralih ke Microsoft. Maka dari itu, operator juga melakukan penyesuaian alih dari AppSheet ke Power App milik Microsoft. Ini juga dapat dari PC dan mobile. Nah, karena perusahaan sudah menggunakan semuanya Microsoft, maka data bisa dari sampai ke kantor pusat. Itulah salah satu kasus di komputer masyarakat digital, dan di ekonomi, di e-commerce dan bisnis, di corporate juga ada satu kasus yaitu transaksi energi dengan PLN. Dari kita download KWH, membuat BA transaksi, tadinya desain oleh pejabat dan BA ditulis oleh PLN, semua dilaksanakan secara online menggunakan internet. Nah, demikian presentasi dari saya untuk melengkapi tugas mata kuliah komputer dan masyarakat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.